Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Setelah kita menghatamkan manhaj tarjih, kemarin kita mengawali membuka atau mengkaji kitab HPT dari bagian bab yang pertama tentang kitab iman, kitabul iman. Jadi bapak-bapak itu yang punya kitab HPT-nya seperti ini, itu nanti bisa juga dicek dalam kitabnya. Jadi saya akan membacakan teks-teks yang tertera di dalam HPT tersebut. Pertemuan yang lalu sudah masuk pada bab muqaddimah tentang kitabul iman. Dalam pokok-pokok keimanan, disebutkan pokok-pokok keimanan itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir atau qada dan qadar. Yang itu dasarnya dari hadis Nabi. Pada pertemuan yang lalu ketika dibacakan atau didialogkan dalam bentuk sebuah dialog, ketika malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang manusia biasa lalu bertanya kepada Nabi, di antara pertanyaannya, ma huwal iman, apa itu iman? Lalu Nabi menjawab, al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Itulah yang kita kenal dengan rukun iman. Memang berbicara rukun, beberapa waktu yang cukup lama ada seorang tokoh terkenal, sekarang sudah almarhum. Beliau mengatakan bahwa rukun iman itu bukan 6. Ya, rukun iman itu bukan 6 tapi 5. Jadi jumlahnya 5 bukan 6. Kenapa bukan 6? Yang tidak terhitung adalah qada dan qadar. Jadi rukun itu sampai berhentinya di hari akhir, iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhir. Qada dan qadar tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Karena qada dan qadar itu juga termasuk bagian dari keimanan kepada Allah. Yang Allah berkehendak menentukan apapun yang dikehendaki Allah, ketentuan-ketentuan Allah itu disebut dengan takdir atau qada dan qadar. Jadi dengan sendirinya siapa orang yang beriman kepada Allah berarti juga harus beriman dengan qada dan qadarnya Allah. Sesungguhnya dari substansinya ya menurut saya tidak ada persoalan, bukan berarti menghilangkan atau mengingkari poin-poin keimanan. Di poin keimanannya adalah iman kepada takdir harus ada. Walaupun kalau dibuat pointer-pointer memang bisa jadi 6. Jadi kemudian sempat terjadi ya rame dalam diskusi keilmuan kok jadi 5 padahal ada 6.
Saya kira di pointer-pointerkan bisa menjadi 6, tapi secara substansi ya 5 juga dengan maknanya bahwa beriman kepada qada dan qadar berarti dia beriman kepada Allah itu sendiri. Baik, dari 6 pokok-pokok keimanan kita akan bahas satu persatu. Pertemuan kali ini kita akan mengkaji al-iman billahi azza wa jalla dalam HPT halaman 13 ya. Al-iman billahi azza wa jalla, beriman kepada Allah azza wa jalla. Nah, saya juga ingin sedikit memberikan mukadimah pembahasan ini. Ketika saya mengisi kajian, ada seorang jamaah yang bertanya atau mempertanyakan kenapa Muhammadiyah belajar HPT, kenapa tidak Quran hadis saja. Jadi mengkritik warga Muhammadiyah belajarnya HPT. Kan HPT tidak dalilnya dari agama, tapi kita harus belajar Al-Quran dan hadis. Kalimat itu sepertinya benar, yang harus kita pelajari Quran dan hadis, tapi tentu kalimat itu adalah tidak tepat alias salah, karena sudah keburu mengkritik HPT tapi belum paham kitab HPT-nya seperti apa. Jadi dalam HPT ini ya membahas bab-bab tertentu, ada bab iman, ada bab sholat, bab puasa. Tentu di dalam pembahasannya mencantumkan dalil-dalil, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Jadi kita pun sebenarnya belajar Al-Qur'an dan hadis, bukan belajar HPT-nya itu sendiri. HPT kan sebuah produk hukum, ya, tematik. Ketika tema tentang sholat, tentu dihadirkan ayat-ayat tentang sholat. Nah, kita juga belajar Al-Qur'an. Ketika kita bicara sholat, dihadirkan juga hadis-hadis tentang sholat. Demikian seterusnya dan seterusnya. Jadi keburu mengkritik HPT-nya, tanda kutip, bisa menyalahkan kenapa tidak belajar Quran dan hadis. Padahal sungguhnya kita belajar HPT pun sama, pada dasarnya belajar Al-Quran dan hadis, tapi sudah bersifat tematik, ya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu yang memegang HPT, di sini disajikan ada kalimat pernyataan, nanti ada al-adillah, ada dalil-dalilnya. Yang al-adillah, dalil-dalil itu juga cantumkan dalil Qur'annya, dalil hadisnya yang terkait dengan tentu pokok-pokok pembahasan dalam bab tersebut. Kita akan membahas satu persatu dan target kita bukan ingin cepat hatam, ya, tapi belajar kajian itu kan untuk paham. Jadi kalau pokok keimanan ada 6, berarti paling tidak ya minimalnya 6 kali pertemuan. Sekarang pertemuan tentang iman kepada Allah. Dalam putusan tarjih disebutkan, yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Wajib bagi kita untuk mengimani Allah, yang Allah itu Rabbina, Rabb kami, ya. Jadi Allah itu adalah Rabb kami. Saya sedikit ingin meluaskan kata Rabb. Seperti di dalam surat Al-Fatihah ada kata Rabb, alhamdulillahi Rabbil alamin. Allah Rabb semesta alam. Nah, kata Rabb terkadang diartikan Tuhan, di Tuhan semesta alam, Rabbil alamin. Tapi sebagian ketika mengartikan kata Rabb itu tidak diterjemahkan sebagai Tuhan, karena antara Tuhan dengan Rabb dari segi lafdiahnya sedikit berbeda. Kalau Tuhan itu al-ilah, ilah itu artinya Tuhan. Tapi kalau Rabb itu tidak semata-mata Tuhan, tapi Rabb itu sang pencipta, sang pemelihara, dan yang lain-lainnya. Makna dari Rabb itu lebih luas. Tuhan itu ya sempit, sehingga sebagian menerjemahkan kata Rabb, ya diterjemahkannya kembali diulang lagi Rabb semesta alam.
Tapi maksudnya adalah ya Allah. Kalau dalam ejaan bahasa Indonesia, ya kita juga saya kira tidak boleh juga terlalu saklek, tidak mau mengartikan kata Rabbun menjadi Tuhan. Itu kan bukan bahasa Islami, ya tidak harus begitu juga. Karena dalam EYD ada istilah Tuhan. Tuhan itu huruf T-nya besar, Tuhan. Itu maksudnya ya Allah. Atau T-nya kecil. Nah, itu Tuhan-Tuhan kecil itu. Sehingga sebagian tadi ada seorang tokoh yang mengatakan ketika mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Tuhan. Nah, itu juga sempat jadi kontroversi. Padahal beliau hanya memaksudkan dari segi bahasa saja. Tidak ada Tuhan selain Tuhan, karena T yang pertama itu T besar. Tidak ada Tuhan. T yang akhirnya ya, tidak ada Tuhan, T-nya kecil kecuali Tuhan. Jadi T yang terakhirnya itu tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Itu maksudnya Allah itu sendiri. Secara bahasa Indonesia, Tuhan T-nya yang dimaksud adalah untuk Allah. Tapi saya kira kita sebagai umat Islam juga punya penyebutan Tuhan secara khusus dengan lafaz Allah. Maka menurut pendapat saya, ketika mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya sebut saja langsung Allah, tidak harus ditranslasikan kembali kepada kata Tuhan, walaupun secara substansinya yang dimaksud adalah Allah juga ketika yang bicaranya umat Islam. Tapi secara khusus kita punya sebutan Allah, ya sudah kita sebut saja Allah. Yajibu alaina nu'mina billahi rabbina. Wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah, yang Allah itu adalah Rabb kami, Tuhan kita semua. Wa huwa al-ilahul haqq. Allah itu adalah al-ilah, al-haqq, Tuhan yang sebenarnya. Jadi al-haq itu artinya benar atau sebenarnya. Jadi Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Berarti mohon maaf, Tuhan-Tuhan selain Allah dalam sudut pandang akidah Islam tidak ada. Ya. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah dalam sudut pandang Islam. Tapi dalam sudut pandang berbangsa dan bernegara, kita memahami ada keragaman dalam beragama. Agama yang ada di negara kita bukan hanya agama Islam, mereka punya konsep keyakinan masing-masing. Nah, tentu mereka akan punya konsep Tuhannya masing-masing, dan setiap agama akan membenarkan konsep Tuhannya masing-masing. Tapi saya berbicara dalam konsep Islam, maka di sini tegas putusan tarjih menyebut wa al-ilahul haqq. Allah itulah Tuhan yang sebenarnya. Berarti selain Allah yaitu mohon maaf Tuhannya bukan Tuhan yang sebenarnya. Kenapa Allah itu sebagai Tuhan yang sebenarnya? Karena alladzi khalaqa kulla syai'in. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa al-wajibu al-wujud. Yang wajib adanya. Jadi Allah itu pasti ada. Allah lah yang telah menciptakan alam ini. Allah juga sesuatu yang jelas adanya, bukan katanya ada, tapi memang benar-benar ada. Walaupun ya kita tidak bisa melihat Allah, tapi dalam konsep tauhid kita harus meyakini sesuatu yang mungkin ya kita tidak melihatnya karena sesuatu itu abstrak. Bagi orang-orang yang beriman itu sudah merupakan keyakinan yang finish, Allah itu benar-benar ada. Jadi tidak segala sesuatu harus diwujudkan dalam bentuk material. Mana Allahnya? Berbicara surga dan neraka kan ghaib, abstrak, tidak nampak per hari ini. Tapi kita yakin surga itu ada, neraka itu ada, pahala itu ada, siksa itu ada. Maka kita harus meyakininya. Karena kalau iman itu memang pendekatannya adalah keyakinan. Walaupun bagi orang-orang ateis tidak percaya. Karena ateis kan sudah anti Tuhan. Dia tidak meyakini adanya Tuhan.
wal awwalu bila bidayatin wal akhiru bila nihayatin. Allah itu benar-benar yang awal tanpa permulaan, dan Allah itu benar-benar yang akhir tanpa ada yang akhir lagi. Itulah tentang Allah. Allah itu betul-betul al-awwal wal akhir, yang awal dan yang akhir. Kalau berbicara awal itu dalam konsep kita, misalkan saya anak pertama, jadi anak yang awal. Tapi pertamanya saya, awalnya saya itu kan ada yang tetap mendahului, ada bapak, ada ibu. Tapi kalau Allah al-awwal, yang pertama kali ada, dan bila bidayatin, tidak ada yang mengawalinya sebelumnya. Allah itu siapa ya? Tidak ada. Memang Allah betul-betul yang awal dan yang akhir. Ya. Misalkan simbah kita meninggalnya yang terakhir di keluarga ini. Iya, yang terakhir di keluarga ini, tapi kan nanti akan ada lagi yang akhir juga meninggal itu. Jamas ini yang paling akhir lakukan sholat si fulan, tapi nanti siapa tahu ada lagi yang datang terlambat, ternyata ada lagi yang akhir. Jadi kalau bicara makhluk akan selalu yang akhir itu tidak pasti, mungkin ada lagi yang akhir. Tapi kalau Allah betul-betul yang awal dan betul-betul yang akhir. Nah, itu tentang kalimat pernyataan atau putusan-putusannya. Nah, di bagian akhir itu ada al-adillah. Al-adillah itu tentang dalil-dalil. Misalkan surat Al-An'am ayat 102, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dzalikumullah, ini kata Al-Quran sendiri, Allah yang mengatakan, itulah Allah. Allah itu Rabbukum, Rabb kalian. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Karena Allah itu khaliqu kulli syai'. Allah itu sang pencipta, khaliq. Jadi di dunia ini ada khaliq, ada makhluk. Kalau khaliq itu yang menciptakan, kalau makhluk itu yang dicipta. Jadi manusia ini makhluk, alam itu makhluk. Ya. Tapi kalau ada manusia yang membuat meja, mejanya makhluk, manusianya khaliq apa makhluk? Tetap makhluk, walaupun manusia yang membuat meja. Ya, sesuatu yang membuat bukan berarti menjadi makhluk. Memang manusianya yang menjadi pembuat meja, tapi manusia kan dibuat lagi oleh sang pembuat. Maka sang pembuatnya itu adalah khaliq, dan khaliq itu hanyalah Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau punya anak jangan dikasih nama khaliq, karena khaliq itu namanya Allah. Kalau mau kasih tambahan abdul, jadi Abdul Khaliq, sehingga artinya hamba Allah. Jadi jangan khaliq satu kata, namanya khaliq. Karena khaliq itu sang pencipta. Kalau dalam tafsir Ayatul Ahkam juga pengarang kitab menuliskan tidak boleh memberikan nama dengan nama Allah seperti Rahman, Rahim, itu nggak boleh. Tapi kalau memberi nama dengan nama Allah, maka harus ada tambahannya. Jangan murni Rahman saja, karena Rahman itu kan nama Allah. Maka kasih tambahan Abdurrahman. Kalau Rahim kasih tambahan Abdurrahim, sehingga memiliki makna Abdur itu kan hamba, Abdurrahman itu hamba Allah, Abdurrahim hamba Allah, Abdul Khaliq hamba Allah. Jadi jangan ngambil nama Allahnya hanya namanya saja, Khaliq, Rahman, Rahim, itu kan nama Allah. Ya. Jadi Allah itu Khaliqun kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Karena Allah yang menciptakan kita dan menciptakan semua sesuatu yang ada di muka bumi ini, maka fa'budu,
sembahlah Allah. Jadi kita harus beribadah kepada Allah. Dan beberapa dalil-dalil lain di sini di HPT disebutkan banyak dalil-dalilnya, surat Al-Qasas, kemudian surat Qaf, surat Al-Ghasyiyah dan yang lain-lainnya. Jadi untuk memberikan pendalilan atas pernyataan yang tadi. Ya. Nah, kembali ke bagian awal, bahwa Allah itu betul-betul yang awal dan yang akhir. Allah itu benar-benar wujud, walaupun wujudnya kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung per hari ini, tapi yakin. Logikanya kita menggunakan akal ya, karena dalam manhaj tarjih ada pertemuan tentang manhaj pernah kita bahas bahwa Muhammadiyah mengakui akal sebagai instrumen atau alat untuk memahami nas-nas atau teks-teks Al-Quran ataupun hadis. Misalkan begini, Allah benar-benar wujud, Allah itu benar-benar ada. Keberadaan sesuatu tidak semata-mata harus dapat dilihat. Keberadaan sesuatu itu tidak selamanya harus dilihat. Untuk membuktikan sesuatu itu, membuktikan wujud atau tidak, bisa dengan dalil-dalil yang lain. Adanya alam, tidak mungkin ujug-ujug ada alam, pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan? Allah. Adanya langit, bumi, matahari, tidak mungkin ada satu benda yang terjadi dengan tiba-tiba atau ujug-ujug, tidak mungkin ada, kecuali ada sang pembuatnya, ada sang kholiknya. Jadi tidak mungkin ada satu benda, melainkan ada yang membuat benda tersebut. Siapa yang bisa membuat benda? Bukan manusia, bukan makhluk, tapi Allah. Kalau dalam surat Al-Baqarah ya, ada dialog Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, yuhyi wa yumit. Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Lalu Namrud bilang, ana uhyi wa umit. Saya juga mampu menghidupkan dan saya mampu mematikan. Itu kata Namrud. Kalau nggak percaya, akhirnya Namrud ngambil satu orang, lalu kemudian dia pegang pedang. Saya mampu untuk mematikan dan untuk menghidupkan. Kalau saya tidak ingin membunuh orang ini, maka orang ini akan hidup. Dan kalau saya akan bunuh, orang ini bisa mati jadi hidup, dan mati seorang tergantung saya, begitu. Maka orang ini dibunuh mati. Nah, saya berkehendak mematikan, berarti matilah orang itu. Itu kata Namrud. Tapi logika Ibrahim, akal Ibrahim, jadi kita diberi oleh Allah akal. Udah masuk Isa? Oke, baik. Kita diberi akal oleh Allah ini tujuannya tadi harus kita rawat akal ini, seperti kemarin dalam manhaj ya, kita harus jaga, kita pelihara, karena akal ini sangat manfaat sekali fungsinya untuk dapat memahami teks-teks Quran, teks-teks hadis dan alam ya, untuk mencari sebuah kebenaran atau meyakinkan sesuatu yang harus kita yakini. Contoh tadi kita sedang berbicara tentang Allah. Nah, Ibrahim dengan logikanya juga. Ketika Namrud bisa menjawab, karena kata Nabi Ibrahim, Tuhanku yuhyi wa yumit, bisa menghidupkan, bisa matikan. Namrud jawab lagi, ana uhyi wa umit. Lalu Ibrahim bilang lagi kepada Namrud, Tuhanku Allah bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan matahari di barat. Itu adalah fi'linya Tuhanku Allah. Coba, jika kamu Tuhan, jika kamu merasa berkuasa sekarang, buktikan, pindahkan matahari supaya terbit dari barat dan tenggelamkan dari sebelah timur. Barulah Namrud tidak bisa, karena memang tidak ada yang bisa kecuali Allah. Nah, jadi itulah cara untuk
meyakinkan bahwa Allah itu benar-benar ada walaupun kita tidak melihat. Kalau dalam hadis Bukhari itu tentang bab iman gitu ya, salah satunya ada pertanyaan ma huwal ihsan. Ihsan itu Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, nih Bapak Ibu salat sedang berhadapan dengan Allah. Fa in lam takun tarahu, sekalipun kamu tidak melihat Allah. Bapak ketika salat melihat Allah? Tidak. Ibu ketika salat tadi berhadapan dengan Allah, nampak Allahnya? Tidak. Tetapi sekalipun kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah itu yaraka, melihatmu. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi harus ditanamkan keyakinan Allah melihat kita. Dan kita tidak perlu menggambar-gambarkan dalam pikiran kita Allah itu seperti apa. Ya. Karena ada hadis Nabi. Ya, saya acak di sini masih dalam bab iman. Nah, dalam halaman 27 An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai kepadanya, anna qauman tafakkaru fillah, sesungguhnya satu kaum tafakkaru, memikirkan tentang zat Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Kalau mau berpikir, pikirkanlah tentang fi khalqillah, tentang ciptaan Allah. Ciptaannya yang harus kita pikirkan. Wala tafakkaru fillah, jangan berpikir tentang Allahnya itu sendiri. Atau bahasa lain, wala tafakkaru fi dzatillah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Nah, ini contoh ya, ada hadis nih dalam bab iman. Jadi ketika kita bahas HPT, tentu jelas sesuai manhajnya. Muhammadiyah selalu melandaskan dalil bayaninya, ada dalil Qur'annya, ada dalil hadisnya. Jadi bukan berarti mengkaji HPT sama dengan meninggalkan tidak mengkaji Quran dan hadis. Itu pemahaman yang keliru karena dia tidak paham dulu HPT. Nah, ini ada di sini, bisa dicek. Ada dalil Qur'annya, ada dalil hadisnya. Baik, saya kembali melanjutkan. Untuk bagaimana cara kita meyakinkan Allah itu benar-benar ada, meyakinkan keberadaan itu tidak harus selamanya terlihat. Karena meyakini ada ciptaannya. Tadi saya memberi contoh, ketika sholat, Bapak dan Ibu tidak perlu menggambar-gambarkan kita sedang berhadapan dengan Allah, digambarkan Allah itu satu sosok makhluk tertentu, lalu sambil merem dibayangkan ada makhluk di hadapan kita, tinggi besar sedang berhadapan dengan kita. Enggak perlu begitu. Dan tidak boleh begitu. Kita tidak boleh memikirkan tentang zat Allahnya. Lalu kita kepikiran, Allah itu laki-laki perempuannya. Kalau dalam bahasa Arab, memang selalu kalimatnya dengan huwa Allah, bukan hiya Allah. Huwa itu kan mudzakkar. Oh, kalau begitu Allah itu laki-laki. Ya jangan juga ditafsirkan begitu. Kebetulan teksnya dengan menggunakan kalimat mudzakkar. Wallahu, dialah Allah. Bukan dengan muannas hiya. Tapi juga tidak boleh pula disimpulkan kalau begitu Allah laki-laki. Allah itu bukan perempuan. Tidak boleh berpikir tentang zat Allahnya. Allah itu tinggi apa pendek ya? Besar apa kecil? Itu kalau dipikirkan terus, akal kita tidak akan pernah bisa mencapainya. Sehingga akal ada batas tertentu. Walaupun tadi akal diberikan ruang untuk memahami teks-teks agama, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu akal tidak akan mampu untuk memahaminya, maka akal harus ditundukkan kepada wahyu. Jadi jangan memikirkan zat Allahnya, karena di dalam hadis disebutkan tadi wala tafakkaru fillah, jangan berpikir tentang Allah, wala tafakkaru fi dzatillah.
Contoh lagi yang kedua, untuk meyakinkan bahwa Allah itu benar-benar ada, karena ateis kan nggak percaya dengan adanya Tuhan. Ada fenomena doa. Bapak ibu berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Dari sekian ribu doa yang pernah bapak ibu minta sejak kecil atau sejak ingat, coba sudah berapa puluh doa atau sudah berapa ratus permintaan yang kita minta kepada Allah. Dari sekian ratus doa, dari sekian ribu puluh permintaan kepada Allah, kan banyak juga yang dikabulkan Allah. Kita minta sehat, kita minta rezeki, kita sudah diberi sehat hingga hari ini masih hidup. Kita masih diberi rezeki. Itu siapa yang mengabulkan doa itu? Tentu Allah. Jadi tidak mungkin satu doa dikabulkan, pasti ada yang mengabulkannya. Yang mengabulkannya bukan jin, bukan setan, tapi Allah. Nah, itulah cara untuk meyakinkan Allah itu benar-benar ada tanpa harus minta dilihat. Saya ingat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, itu pada masa Nabi Musa. Surat Al-Baqarah ayat berapa saya lupa, tapi di juz pertama lebih apa? Ketika Musa mengatakan supaya beriman kepada Allah, umatnya membantah, qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai hatta narallaha jahratan, kami benar-benar bisa melihat Allah dengan jelas, jahratan. Jadi ketika orang diajak beriman kepada Allah, dia membantah, saya tidak akan beriman kepada Allah kecuali syaratnya, tolong tunjukkan dulu kepada saya mana Allahnya. Tolong Musa tunjukkan pada saya bisa melihat Tuhanmu Allah jahratan secara jelas. Itu tantangan kaum Nabi Musa saat itu pernah, dan dia berikan Al-Quran. Tapi Allah tidak menjawabnya, Nabi Musa pun tidak menjawabnya, tapi Allah berikan jawabannya langsung dalam bentuk tindakan. Fakhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Lalu Allah kasih sa'iqah, disambar petir, binasalah orang yang tadi mempertanyakan baru mau beriman jika melihat Allah. Nah, jadi kita tidak boleh ya memaksakan ingin melihat Allah dengan dalil-dalil. Kita harus yakin Allah itu benar-benar ada. Yang terakhir, saya ingin memberi contoh tentang bahwa sesuatu keyakinan itu tidak selamanya harus dilihat. Dalam hal ini akan mendekati Ramadan, saya tidak membahas, tapi sedikit ini masuk tentang hisab dan ruqyah. Dalam manhajnya Tarjim Muhammadiyah, cara penentuan awal Ramadan, awal Syawal, awal Zulhijjah menggunakan hisab. Hisabnya kriteria wujudul hilal. Tentu dalilnya ada dari Quran, surat Yunus, surat Ar-Rahman, surat kemudian Yasin, dan juga ada hadis yang terkait dengan hal itu. Lalu ketika terjadi perbedaan ruqyah dan hisab adalah perbedaan-perbedaan di dalam interpretasi atau di dalam memaksudkan, dalam memaknai teks-teks tersebut. Salah satu contoh kecil dalam argumentasi di Muhammadiyah ya, tentang hisab dan ruqyah. Yang berpedoman kepada ruqyah, ilmu dasar ruqyah itu kan melihat. Kalau hisab itu ilmu dasar itu kan menghitung. Kalau yang berpedoman kepada ruqyah, saya tidak akan mau berpuasa Ramadan jika belum bisa melihat hilal, begitu. Itu kan konsep ruqyah begitu. Hilal belum terlihat, kok sudah puasa? Itu kan konsepnya. Tapi kalau hisab konsepnya, kalau wujudul hilal yang dipakai oleh Muhammadiyah terlihat ataupun tidak, tapi sudah diyakini secara hitungan dan itu pasti hisab itu bahwa bulan sudah wujud, maka itu sudah dipastikan dengan syaratnya ijtima' qoblal ghurub. Dan untuk kasus per tahun ini, Ramadan tahun ini, Bapak Ibu sekalian, maklumat Muhammadiyah sudah mengatakan satu Ramadan jatuh pada tanggal 11 Maret ini, hari Senin. Itu pada hari Ahadnya sudah terjadi ijma'.
ijtima qoblal ghurub sudah terjadi, sudah wujudul hilal yang ketinggiannya 0 derajat. Konsep wujudul hilal 0 derajat, yang penting bukan minus, itu bulan sudah dianggap wujud. Maka sudah yakin hilal sudah masuk walaupun tidak terlihat, maka Muhammadiyah menetapkan hari Senin itu sudah tanggal 1 Ramadan. Itu hampir sama seperti itu. Jadi kalau Muhammadiyah meyakinkan ini sudah 1 Ramadan atau belum, tidak harus dengan cara melihat, karena melihat bukan satu-satunya cara, ada cara lain yang juga untuk meyakinkan ini sudah masuk 1 Ramadan ataukah tidak. Tapi yang berpedoman kepada ruqyah, maka untuk meyakinkannya kalau betul-betul terlihat baru akan berpuasa. Dan secara teori kemungkinan Ramadan tahun ini akan berbeda. Kalau Muhammadiyah dengan konsep hilal sudah pasti yakin hari Senin akan berpuasa karena sudah wujud, sudah masuk tanggal 1. Tapi yang berpedoman ruqyah di hari Ahadnya akan diruqyah atau akan dilihat secara teori, kemungkinan karena masih rendah derajatnya maka tidak akan terlihat. Karena tidak akan terlihat maka kesimpulannya belum akan berpuasa dari Senin, sehingga puasanya akan diistikmalkan menjadi hari Selasanya. Nah, itulah salah satu contoh cara berargumentasi bagi yang berpendapat ruqyah dan hisab. Nah, jadi kebetulan saya sedang memberikan contoh suatu keyakinan tidak selamanya harus dengan ruqyah. Bahasa ruqyah itu melihat, jadi ruqyat itu bisa bil ain, ruqyat dengan mata, ruqyatun bil ilmi. Nah, ini Muhammadiyah menggunakan ruqyatun bil ilmi juga. Jadi meruqyatnya melihat, memastikannya dengan ilmu. Demikian Bapak-bapak, Ibu, jemaah sekalian rahmatullah SWT, kita menyelesaikan bab iman kepada Allah. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk kepada iman pada malaikat dan seterusnya, sehingga di kitab HPT ini strukturnya sama seperti kitab-kitab pada umumnya, diawali dengan kitabul iman, nanti baru masuk kitab toharoh, kitab sholat, zakat dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.